Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Emmanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Rencana Tuhan Indah bagi Hidupku. Hidup seseorang dan masa depannya tidak tergantung dari apa yang orang lain katakan, tetapi sepenuhnya ada dalam kuasa Tuhan dan firman-Nya. Karena itu, jangan sekalipun terpengaruh oleh omongan orang lain yang cenderung melemahkan. Jangan pula terintimidasi oleh hasutan iblis yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, kelemahan dan kegagalan Anda. Tetapi arahkan mata rohani Anda hanya tertuju kepada Tuhan, karena Ia memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 kita baca, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Manusia memang sering khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan mungkin menggunakan segala kesempatan yang ada untuk menikmati hidup selagi masih bisa. Tetapi ada juga yang selalu hidup dalam kekhawatiran karena keadaan dunia yang tampaknya semakin buruk. Bagi kita yang mengenal Yesus, mungkin kita ingat bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Matius pasal 6 ayat 27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Tuhan tidak berniat memberi umatnya kecelakaan. Tuhan yang sudah merencanakan penyelamatan manusia sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, tidak mungkin mempunyai rencana buruk untuk mencelakakan kita. Inilah yang harus kita pegang sebagai iman, bahwa dalam keadaan apapun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur, karena rencananya dari awal adalah membawa setiap kita mencapai hidup kekal bersamanya. Apapun situasi berat yang Anda hadapi saat ini, apapun kegagalan yang mungkin sedang Anda alami, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Karena semuanya bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena rancangan dan rencana Tuhan terus akan dikerjakan dalam kehidupan Anda selama Anda mau untuk mempercayakan kehidupan Anda kepada Tuhan. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita terjatuh, namun yakinlah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Sebab Tuhan menopang kita dengan tangan kasih-Nya. Jangan pernah takut lagi dalam menjalani hidup ini. Dan jangan pernah bimbang atas kuasa serta pimpinan Tuhan atas hidup kita. Karena Dia telah mempersiapkan kemenangan, sehingga dengan berani kita menjalani hidup ini dengan satu kata. Jika kita berjalan sesuai tuntunannya, kita pasti menang. Sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 41 ayat 10, katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oleh karena itu, tetaplah berada dalam perkenanan Tuhan. Teruslah mendekat dan melekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat kepadanya kita menjadi tenang. Jangan pernah menjauh dari kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah.
namun kita yang sering berubah dengan tidak mempercayai kasih-Nya. Tetaplah tenang dan penuh harap pada janji Tuhan. Bagaimana tertulis dalam Mazmur 62 ayat 6 dan sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mari kita senantiasa berada di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Oleh karena itu, baiklah kita berusaha untuk tetap hidup semakin dekat dan melekat kepada Tuhan di dalam perkenanan-Nya. Karena Dia sangat mengasihi kita, walaupun kita tidak setia kepadanya. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, saya mengucap syukur untuk dapat menyadari dan memahami bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidupku. Roh Kudus, tuntunlah dan bimbinglah aku untuk dapat menggenapi seluruh rencana-Mu bagi hidupku selama aku dipercayakan masih hidup di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Dengan melakukan hal itu, maka sahabat sedang mentaati perintah agung Tuhan Yesus. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like saja. Salam dan doa dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.